berada dalam pelukan Mas Dian seperti ini. Ku bagai Dian merasa lega dan bersyukur karena akhirnya Tias kembali ke rumah dengan selamat. Dia pun berjanji kepada Tias untuk selalu menjaga Tias. Dian mengelus perut Tias sambil mendoakan agar bayinya selalu sehat-sehat di dalam kandungan mamanya. Tias sangat bahagia. Sementara itu, Jino merasa kesal dan kembali patah hati. Ternyata harapannya untuk bersatu dengan Tias benar-benar tidak ada lagi. Sebelumnya, Jino merasa bahagia karena mengetahui Dian dan Tias akan bercerai. Tetapi ternyata setelah kembali bertemu dengan Tias dan berbicara dengannya, Tias menolaknya. Tias juga mengatakan kalaupun dia bercerai dengan Dian, dia tidak akan kembali bersama dengan Jino. Kemudian dia lebih patah hati lagi setelah bertemu dengan Dian dan Dian mengatakan kalau dia dan Tias tidak akan pernah bercerai karena saat ini Tias sedang hamil. Jino benar-benar frustasi. Hilang sudah harapannya untuk bisa hidup bahagia bersama dengan Tias. Jino pun meluapkan emosinya dengan memukul-mukul samsak. Dilan yang melihat bosnya begitu frustasi menjadi khawatir. Dia mencoba menenangkan Jino. Sementara itu, Hani terus mendapatkan teror dari Pak Farhat. Pak Farhat tidak main-main. Dia mulai mengancam Hani. Hani panik, tetapi dia tidak mungkin mengangkat teleponnya di depan Tante Wulan. Dia pun bingung harus melakukan apa. Akhirnya Hani mereject telepon dari Pak Farhat. Tante Wulan mulai bertanya-tanya, ada apa dengan Hani? Kenapa wajahnya tampak begitu panik? Pak Farhat tidak main-main dengan ancamannya. Dia hanya menginginkan Hani mengembalikan surat-surat pengalihan semua aset Jino kepadanya. Dian kepanasan ketika memegang gelas dan menuangkan air panas dari termos ke dalam gelas. Secara refleks Dian menjatuhkan gelasnya hingga hancur berantakan. Tias yang mengetahui hal itu menjadi panik. Dia bergegas mendekati Dian dan memeriksa tangannya. Tias memarahi Dian dan meminta kepadanya untuk lebih berhati-hati lagi. Mendapatkan omelan seperti itu, Dian sangat senang. Dian melihat Tias sangat memperhatikannya hingga tidak mau dia terluka. Tias terus saja nyerocos ketika melihat tangan Dian terluka. Hatinya sakit melihat Dian sakit. Tetapi Dian malah menarik tubuh Tias dan memeluknya dengan erat. Dian sangat bahagia memiliki istri yang sangat perhatian seperti Tias. berada dalam pelukan Mas Dian seperti ini. Dan Tias merasa sangat nyaman berada dalam pelukan Dian. Masih berani dia nggak angkat telepon dari aku. Lalu kemudian Pak Farhat sangat kesal ketika Hani tidak juga mengangkat telepon darinya. Biar aku telepon lagi. Pak Farhat tidak menyerah. Dia kembali menelpon Hani. Siapa yang telepon saya kok nggak diangkat? Tante Wulan merasa heran ketika Hani tidak juga mengangkat telepon yang berkali-kali berdering ke handphonenya. Bukannya mengangkat telepon dari Pak Farhat, Hani malah merejectnya. Oh, ini mah biasa orang nggak dikenal. Hani pun berbohong kepada Tante Wulan dengan mengatakan yang menelponnya adalah orang yang tidak dikenalnya. Pak Farhat sangat kesal ketika mengetahui teleponnya malah di-reject oleh Hani. Telepon aku di reject. Akhirnya dia mengirimkan pesan untuk mengancam Hani. Saya tunggu kamu mengembalikan surat pengalihan harta Jino. Pak Farhat meminta Hani untuk segera mengembalikan surat pengalihan harta Jino secepatnya kepadanya. Sampai sore ini. Kalau enggak, Kalau Hani tidak mengindahkan peringatannya, maka Pak Farhat akan menyebarkan video kemesraan mereka. saya akan sebarkan ke medsos. Betapa syoknya Hani. Dia tidak menyangka Pak Farhat merekam apa yang telah dia lakukan kepadanya.